Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa mau sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kisah keajaiban sholawat. Untuk apa? Untuk kehidupan lebih baik. Semoga kalian selalu sehat ya, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, dan maka mau share di video kali ini banyak yang berkomentar, maka biasa sering mengamalkan sholawat apa. Kalau menurut, Mang Aka ya, kita membaca sholawat itu bebas, mau baca sholawat apa aja gitu. Yang penting sholawat itu kita bisa meresapi, kita benar-benar kita mencintai sholawat gitu. Jadi jangan sampai karena kita ngerasa sholawatnya itu panjang, sehingga kita ngerasa bosan, ngerasa, males gitu ngamalinnya. Jadi pengennya yang pendek-pendek aja, ya nggak apa-apa teman-teman, kita membiasakan dengan sholawat pendek aja gitu, seperti sholawat Jibril. Dan ternyata membaca sholawat Jibril juga banyak keajaiban yang sangat luar biasa gitu teman-teman, yang sudah, teman-teman, amalkan gitu. Nah, sholawat yang mungkin Kakak sering dawamkan ya itu sama gitu. Kalau lagi pengen sholawat Jibril, ya sholawat Jibril. Kalau pengen membaca sholawat pohon uang, ya pohon uang gitu. Kayak Sajaratul Nukut gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali selepas sholat Isya gitu teman-teman. Dan kalau mau Aka sih lebih cenderung membaca sholawat itu di pagi hari sama sore hari gitu teman-teman. Karena saya beraktivitas, mau bekerja, entah itu mau beraktivitas apapun, membiasakan membaca sholawat dulu ya minimal 100 kali, membaca istighfar 100 kali, ataupun bertasbih 100 kali juga gitu teman-teman. Nah, selepas itu tidak, apa namanya, tidak cukup sampai di situ teman-teman. Saat lagi berkendara, saat lagi bekerja, lagi duduk-duduk santai sambil lihat, apa, barang-barang mewah ataupun apa, kita sholawatin gitu teman-teman. Jadi pada intinya, anggaplah sholawat ini menjadi sebuah hobi yang kita dawamkan, yang kita, zikirkan, agar apa teman-teman, ya agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hajat kita Allah kabulkan. Enak nggak? Kalau enak, ya sering-sering dawamkan sholawat teman-teman. Nah, banyak keunikan dan keberkahan kedahsyatannya berkah sholawat ya. Ada juga orang yang dilunaskan hutangnya. Ada juga orang yang diberikan kemudahan di atas kesulitannya. Ada juga orang yang dimudahkan menggapai hajatnya dengan ajaib. Dan tentunya pasti ada konsekuensinya teman-teman. Kita, harus pahami semua itu. Jadi jangan, bagus kita mendengarkan testimoni gitu ya, kisah keajaiban sholawat, tapi selain itu juga kita harus mempelajari nih, orang ini bisa mendapatkan keajaiban berkah sholawat, misalkan dapat mobil. Nah, selain mengamalkan sholawat, beliau ini punya keunikan apa nih gitu, selain melakukan sholawat. Entah itu mungkin dari sholat sunnahnya gitu ya, atau misalkan sering bersedekah, sering membantu orang lain juga, atau bahkan selain mengamalkan sholawat, beliau juga orang yang, apa namanya, selalu berdamai dengan dirinya sendiri gitu teman-teman. Jadi dan mungkin kita hidup, kalau kita tidak bisa damai dengan diri kita sendiri, mau seperti apa hidup ini gitu teman-teman. Nah jadi pada intinya selain kita melakukan sholawat, mulailah memperbaiki diri kita dengan perkataan yang jujur, perbuatan yang jujur, jangan melakukan hal yang, apa ya, yang tidak jujur gitu teman-teman. Karena mulailah kita merayu Allah, mulai memantaskan diri,
Nah, selain itu, perbanyak sholawat, insya Allah teman-teman, apapun keinginan kita, hajat kita, Allah akan cukupkan. Kebutuhan kita Allah akan penuhi. Itu teman-teman. Dan bagaimana kalau kita sudah melakukan itu tapi belum ada keajaiban yang datang dalam kehidupan kita? Berarti eh, apa yang harus kita lakukan? Ya kita jangan pernah bosan-bosan. Anggap ini sebuah hobi dan ada keajaiban tidak keajaiban, mungkin nanti Allah akan gantikan atau Allah akan berikan di akhirat nanti gitu teman-teman. Jadi tidak ada putusnya, tidak ada sia-sianya ketika seorang muslim mau mengamalkan sholawat teman-teman. Insya Allah teman-teman kita diberikan jalan, kita lagi banyak khawatirnya, banyak bingungnya, besok harus berbuat apa. Udah kencengin aja sholawat teman-teman. Kencengin sholawat, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Terus aja teman-teman kita lantunkan sholawat. Atau misalkan sholawat yang benar-benar kita sukai. Misalkan saya secara pribadi ya, mengamalkan sholawat magnet rezeki yang biasa dinawamin juga sama Pak Ustadz Nasrullah. Atau yang bisa dibilang sholawat, apa namanya? Lupa saya namanya. Yang bunyinya seperti ini teman-teman. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul wadil amin. Aduh, ya Allah, benar-benar menyerap ke dalam hati ini kalau sudah melakukan salat ini. Apalagi kalau lagi di jalan, lagi mendengar alunan apa salawat itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kehidupan saya saat ini. Sehingga kita ngerasa tidak bersyukur, kita ngerasa banyak kekurangan. Dan saya ngerasa hidup ini ngerasa belum saya gapai semuanya. Dan berarti kita tidak damai dengan diri kita sendiri. Dan yang paling anehnya, yang mungkin pernah saya rasakan juga, kita tidak bisa menghargai seluruh tubuh kita saat ini, teman-teman. Kita capek, kita berikhtiar terus-menerus hari demi hari, tapi kita tidak mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan pada jasad ini, tubuh ini, gitu ya. Padahal selama ini tangan kita, kaki kita, pendengaran kita, mata kita yang setiap hari bersama kita, tapi kita tidak mensyukurinya. Kita tidak, apa namanya, yang ada di pikiran kita itu hanya kebutuhan hidup, kekurangan, ngerasa kurang uang, ngerasa hidup kita masih dalam kekurangan, makanan, minuman, ataupun bahkan keinginan kita belum tercapai. Terus menerus kita mencari itu teman-teman. Tapi kita tidak bisa sampai lupa gitu teman-teman, tidak menghargai ataupun membahagiakan seluruh tubuh kita gitu teman-teman. Nah, jadi pada intinya teman-teman, kalau sudah mengamalkan sholawat, coba dilakukan dulu ketika kalian lagi susah, lagi kebingungan, banyak khawatirnya. Dan kalau kalian punya hutang, belum bisa bayar, jangan dulu meminjam teman-teman. Sholawatin dulu. Habis sholawatin, eh, mulailah kita menjalankan sholat sunnah dulu teman-teman. Entah itu sholat tobat, entah itu sholat hajat, ataupun sholat apa, sholat duha, ataupun sholat tahajud. Dan setelah itu, ya Allah, hamba masih banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Tapi banyak kenikmatan juga yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita saat ini. Ya Allah, hamba ingin melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan hamba ingin disayangi oleh Allah SWT. Begitu juga ketika Allah sudah menyayangi kita, apapun keinginan kita, apapun hajat kita, Allah akan penuhi. Nah, selain itu juga teman-teman, mulailah kita
apa, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup di sini, dunia ini banyak kesalahan yang tidak kita sadari, disengaja maupun tidak disengaja, teman-teman. Nah, kalau kita sudah mulai membiasakan, membersihkan hati, pikiran, membersihkan, eee, mohon ampun kepada Allah, insya Allah teman-teman, yang tadinya kita sudah tidak terlihat, rezeki kita, jalan hidup kita, rasa sudah tidak terarah, maka akan dibukakan lagi pintu keberkahan, pintu kebahagiaan, pintu jalan selebar-lebarnya teman-teman. Seperti anak kecil yang baru lahir, apapun keinginannya sama orang tuanya dikabulkan. Itu teman-teman. Nangis sedikit, disusuin. Itu kan ngompol sedikit, langsung diganti pakaiannya. Seperti itulah mulianya kita kalau sudah diampuni oleh Allah SWT, teman-teman. Dan tentunya teman-teman di sini juga sama, maka di sini belajar, nasihati diri sendiri juga, dan di sini juga maka bukan guru, menggurui kalian semua, tapi maka di sini cuma punya cerita yang ingin dibagikan kepada kalian semua. Paling itu ya yang saya sampaikan dan mohon maaf, seribu ribu maaf kalau ada kata yang salah. Di sini maka cuma sharing, berbagi cerita, semoga saja ada satu kata, dua kata yang bisa bermanfaat buat kalian semua. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang mau apa, mengamalkan kebaikan ataupun apa namanya, mewariskan ilmunya, pengetahuannya, maka tidak ada putusnya pintu pahala atau pintu keberkahan untuk kita semua. Gitu teman-teman. Jadi ya, selain kita kerja dengan hidup penuh kesederhanaan juga dari channel ini, semoga saja bisa, apa ya, ditemukan oleh banyak orang dan bisa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.